Kolam Segaran ini dulunya adalah tempat bersantai para keluarga kerajaan Majapahit dan juga untuk rekreasi. Dan konon tempat ini juga untuk pelatihan para kasatrian laut Majapahit. Masih dari bumi Mojopahit Mojokerto, inilah Ngontel Jasirah Jelajah Bumi Majapahit, episode Kolam Segaran. Gajah Mada, tokoh yang dikenal dengan sumpah legendarisnya, Sumpah Palapa. Sumpah ini menjadi simbol dari ambisi besar Gajah Mada untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah ini memotivasi serangkaian ekspansi militer yang efektif dan sukses, yang akhirnya menjadikan Majapahit menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Sumpah Palapa berisi janji Gajah Mada untuk tidak memakan buah palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara di bawah panji-panji Majapahit. Sumpah ini juga dikenal sebagai Amukti Palapa. Gajah Mada begitu berambisi menyatukan wilayah-wilayah Nusantara seperti Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Menyadari untuk menyatukan Nusantara tidak bisa dilakukan melalui darat, Mahabharata Gajah Mada memperkuat pasukan lautnya untuk ekspansi maritim. Sebenarnya Majapahit telah memiliki pasukan laut dengan kapal perang bekas pasukan Mongol yang dikirim oleh Kublai Khan untuk menaklukkan Jawa pada saat keruntuhan Singasari. Namun pasukan laut yang dimiliki saat itu masih sangat lemah. Oleh sebab itu, Mapate Gajah Mada meminta bantuan Punala untuk memperkuat angkatan laut Majapahit. Hingga Punala diangkat oleh Rani Tribhuwana Tunggadewi menjadi panglima pasukan laut Majapahit. Punala harus menghabiskan banyak waktunya di pangkalan militer angkatan laut, yaitu di Pelabuhan Ujung Galuh. Sebagai kesatria yang lahir dan dibesarkan di wilayah pesisir, laut bukanlah suatu hal yang asing baginya. Karenanya, ia mempelajari konstruksi kapal perang peninggalan pasukan Mongol itu. Di kapal Mongol ditemukan banyak kelemahan dari kapal perang tersebut. Salah satunya bentuk kapal yang relatif gemuk, hingga mempersulit sistem navigasi kapal. Lalu Punala merancang bentuk kapal yang ideal bagi pasukan laut Majapahit. Badan kapal dibuat lebih ramping, namun berkapasitas 4 kali lebih besar dari kapal Mongol tersebut. Bahkan, konon kapal itu mampu menampung ratusan prajurit, bekal selama setahun, hingga ribuan kuda. Kapal rancangan Punala terbuat dari kayu pohon raksasa yang tumbuh di luar Jawa. Selain itu, kapal perang Majapahit juga dilengkapi dengan meriam jatbang yang merupakan senjata api pertama di Nusantara yang mampu menghancurkan kapal musuh. Setelah Angkatan Laut Majapahit dibenahi, Punala mulai memimpin ekspedisi maritim ke seluruh Nusantara di bawah pengawasan Gajah Mada. Pada tahun 1339 hingga 1341 Masehi, pasukan laut pimpinan Punala berhasil menundukkan seluruh Nusantara kawasan barat yang dimulai dari Kerajaan Samudra Pasai hingga seluruh Pulau Sumatera, Semenanjung Melayu, dan berakhir di Kalimantan. Ekspedisi pasukan laut Majapahit ke tanah Samudra Pasai merupakan ekspedisi terbesar selama Majapahit berdiri dengan mengikut sertakan 400 kapal yang mana setiap kapal mampu menampung hingga 1000 pasukan. Pada tahun 1343 Masehi, bersama Gajah Mada, Punala berhasil menaklukkan Nusantara kawasan timur yang dimulai dari Bali, Lombok, Sumbawa, Seram, Sulawesi, dan berakhir di Dompu. Pasukan laut Majapahit di bawah pimpinan Punala
merupakan angkatan laut terbesar dan terkuat di kawasan Asia Tenggara waktu itu. Kekuatan yang dimiliki Majapahit tidak kurang dari 40.000 tentara, yang menjadikan Majapahit sebagai sebuah negara adikuasa yang disegani di kawasan Asia Tenggara hingga ke Kekaisaran Cina. Selanjutnya, Mpu Nala menempatkan puluhan kapal perang untuk menjaga 5 titik strategis di perairan Nusantara. Semua jenis kapal perang pasukan laut Majapahit, mulai dari kapal perbekalan hingga ke kapal bendera, adalah mahakarya Mpu Nala yang sekaligus seorang laksamana laut yang handal. Laksamana Nala menciptakan kapal-kapal dari sejenis kayu raksasa yang hanya tumbuh di sebuah pulau yang dirahasiakan. Pohon raksasa yang cocok untuk dibuat kapal itulah yang membuat kapal-kapal perang Majapahit dapat berukuran besar pada masa itu. Namun sayang, sepeninggal Gajah Mada dan Mpu Nala, kekuatan pasukan Majapahit, khususnya laut, berangsur melemah. Hingga saat terjadi perang Paragreg, kapal-kapal itu saling serang satu sama lain hingga terjadi kehancuran bagi seluruh armada. Selain sebagai tempat bersantai dan rekreasi keluarga kerajaan, Kolam Segaran juga dijadikan tempat berlatih pasukan laut Majapahit di bawah komando Laksamana Nala. Kolam Segaran merupakan salah satu situs peninggalan kerajaan Majapahit yang memiliki ukuran 375 kali 175 meter dengan kedalaman 2,9 meter dan tebal dinding 1,6 meter serta luas mencapai 6,5 hektar. Kolam Segaran merupakan kolam purbakala terluas yang ada di Indonesia dan sebagai bukti bahwa betapa besarnya kerajaan Majapahit pada masanya. Kolam Segaran pertama kali ditemukan pada tahun 1926 oleh Insinyur Mecklenburg. Pada tahun 1966, untuk pertama kalinya dilakukan pemugaran pada Kolam Segaran. Selanjutnya, pada tahun 1974 hingga 1984 dilakukan pemugaran lebih masif sehingga situs purbakala ini berwujud seperti sekarang. Kolam Segaran pada waktu ditemukan tertimbun tanah dan rerumputan seluas 65.448 meter persegi. Diperkirakan karena digunakan sebagai tempat berlatih para ksatria laut, hingga masyarakat pada masa lampau menyebutnya sebagai miniatur laut atau Segaran. Dalam peta rekonstruksi ibu kota Majapahit karya Mecklenburg, Kolam Segaran berada di depan keraton Majapahit. Kolam ini menjadi simbol Samudra Mantana yang merupakan landasan kosmologi Hindu-Buddha yang terkenal di Asia Selatan hingga Asia Tenggara. Konsep pembangunan ibu kota yang berlandaskan filsafat Samudra Mantana ditemukan juga pada reruntuhan ibu kota Angkor di Kamboja.